Halo Tribuners, apa kabarnya? Kembali bersama saya, Daniel Damanik, pada program wawancara khusus. Kali ini di studio Tribun Jabar telah hadir seorang polwan, yaitu Ibtu Dewi Prawira Putri, yang menjadi Kanit Kamsel Polrestabes Bandung. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah Sehat baik, ya? sehat. Oke, baik. Nah, kita mau ngobrol-ngobrol santai nih Bu ya, Ya, terkait dengan kegiatan yang dilakukan oleh jajaran Polrestabes Bandung, khususnya dalam operasi keselamatan lodaya ya, siap betul. yang dilakukan selama sepekan, Sepekan ya, kurang lebih sepekan. lebih kurang sepekan ya. Dari tanggal berapa tuh Bu? Dari tanggal 4 Maret sampai 17 Maret. 4 Maret sampai 17 Maret. Nah, gimana nih hasil dari operasi keselamatan lodaya yang baru saja dilaksanakan ini? Untuk hasilnya memang kan yang kita ketahui itu kita awal-awal karena kita Kamsel ya, kita sosialisasi dulu, kita lakukan cara-cara preemptif dan preventif pencegahan agar tidak terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jadi kita tidak boleh menggunakan Ya. handphone, misalnya tidak pakai helm, SIM dan surat-surat itu harus lengkap. Nah, Ya. itu dulu kita lakukan sosialisasi, setelahnya baru kita lakukan penindakan. Oh iya, sama knalpot brong. Oke, itu yang Nah, paling itu PR yang ya. paling PR. Tapi semakin kesini semakin baik dan tidak terlalu semakin kesini ya, karena kita terus melakukan penindakan, semakin kesini ya semakin baik dan semakin berkurang yang memakai knalpot Knalpot ya. brong ya. Oke. Baik, tadi ada masalah handphone ya, masalah penggunaan helm dan surat-surat ya. Surat-surat yang harus dibawa saat Harus dibawa. berkendara dan harus dimiliki adalah SIM dan STNK. SIM dan STNK. SIM-nya harus nama diri sendiri ya. Iya, Jangan bawa SIM orang tua atau Iya, siapa ya. jangan. Jadi bukan hanya membawa SIM saja, tapi sesuai dengan identitas kita. Nah, Betul. seperti itu. Dan harus yang aktif ya. Harus aktif. Harus aktif ya, SIM-nya harus aktif. Nah, gimana nih Bu? Banyak ya sekarang di media sosial juga membahas tentang orang-orang yang berkendara sambil merokok nih, Oh, ya, merokok, iya, sambil itu merokok juga nih. Ini termasuk menjadi salah satu sasaran yang terus disosialisasikan atau seperti apa sih? Itu juga sama. Jadi salah satunya itu juga yang menjadi target operasi kita Iya. pada saat keselamatan. Merokok juga nggak boleh. Oke. Karena banyak juga terjadi tuh kayak dia lagi ngerokok, dikeluarin pasti dong tangannya, nggak mungkin dia masukin Iya. itu puntungnya di dalam mobilnya. Iya, Nah, betul. jadi kena pengendara motor, kena Motor matanya itu atau kan berbahaya. iya, Jadi iya. apapun yang membahayakan pengendara lain itu juga tidak boleh dilakukan pada saat di Oke. jalan raya. Khususnya mengganggu konsentrasi Itu pengendara Bu juga ya. Mengganggu konsentrasi. itu udah ini sih udah membuat tidak nyaman ya. Kalau kena masuk mata kan malah Iya. jadi bagaimana gitu, kasihan Oke. juga. Oke, baik. Nah, kalau berkendara sambil makan, sambil minum gitu, boleh nggak Bu? Mengganggu juga nggak sih? Sebenarnya sih kalau makan minum nggak belum menjadi target, Heeh. cuman selama tidak mengganggu tidak apa-apa. Iya. Misalnya pada saat di lampu merah, Iya. itu pun kalau bisa kan ada ini ya, misalnya ada penumpang lain di sebelah kiri, nanti dibukakan minumnya apa Oke. segala macam seperti itu. Kan kalau perjalanan jauh masa nggak makan juga kan, Iya, iya, iya. kasihan. Cuman harus tetap menjaga konsentrasi, tidak membuat pengendara lain merugi gitu. Oke. Karena banyak sekali ya masyarakat yang mungkin banyak berdalih ya. Saya penting, saya lagi ada urusan sambil bermain handphone, saya ada Oke. urusan. Nah, seperti itu gimana sih caranya supaya masyarakat itu semakin sadar bahwa menggunakan handphone saat berkendara itu sangat-sangat tidak disarankan. Seperti itu gimana gitu? Jadi kita punya solusi saran kepada pengendara R2 maupun R4. Ya. Karena kan pasti ya memang kita tidak tahu ya, kita sama-sama punya kepentingan dan beda-beda kepentingan itu. Ya. Nah, mungkin kalau misalnya memang harus sekali diangkat, harus sekali kita membalas pesan itu, berhenti dulu. Oke. Berhenti dulu sebentar, kan tidak ini ya, Ya. tidak masalah. Berhenti sebentar, chat ataupun telepon silahkan, baru lakukan perjalanan lagi. Oke. Kalau misalnya memang benar-benar urgent, memang benar-benar penting, jadi kita sarankan itu, gitu. Jadi pasti ada solusinya itu. Pasti ada Pasti ada solusinya. solusinya. Dan banyak bahu-bahu jalan yang bisa Ya, digunakan betul. untuk beberapa
menit atau beberapa detik ya Ya, untuk beberapa membalas menit lah atau untuk sebentar. ya untuk Sebentar sebentar saja itu. ya. Oke, dan bisa melakukan perjalanan lagi. Siap, betul. Nah, ini yang fenomena unik lagi nih Bu ya, Lagi yang terkait dengan anak-anak anak-anak. yang menyerbu bis yang membunyikan klakson telolet itu. Ya. Ya, di Bandung syukurnya belum tidak ada korban Tidak ya, ya, tidak ada tidak. korban. Jangan sampai ada ya, Jangan jangan lah. sampai ada korban yang mungkin celaka akibat mengejar bis yang membunyikan suara telolet-telolet itu. Nah, di beberapa daerah sudah ada nih kasus-kasus yang nyaris terserempet, ada yang sudah terserempet dan sebagainya. Nah, bagaimana dari unit keamanan dan keselamatan dari Polrestabes Bandung ini? Apakah masih terus melakukan sosialisasi dan mengingat di beberapa wilayah, misalkan di Kiara Condong, Gatot Subroto, dan Pasteur ya, pintu-pintu tol itu sangat-sangat banyak anak-anak kecil gitu. Jadi sesuai dengan tugas kita Ya. di unit keselamatan dan kelancaran lalu lintas, Ya. kita melakukan upaya preemptif maupun preventif, pencegahan. Jadi kita sudah beberapa kali membuat sosialisasi, misalnya di TSM kita langsung kita ke security-nya atau enggak yang jaga tiketing, tolong ya setiap ada bus yang masuk maupun keluar, tolong diingatkan kepada mereka jangan sampai menyalakan telolet di sini. Mungkin kan itu dari kota-kota lain ya, di kota luar, jadi mereka tidak paham gitu. Mungkin ada yang belum paham masalah itu. Jadi tolong dikasih tahu jangan sampai itu dibunyikan. Kalau dibunyikan pasti kita tilang. Ini sudah peringatan. Bis yang ditilang ya? Pasti ditilang. Karena sudah diingatkan ya? Kita sudah ingatkan, karena itu sangat berbahaya. Anak-anak di belakang rumah-rumah itu di Gatsu, di Maleer, nah itu kan itu anak-anak itu ya. Bahkan kita juga pernah menemukan sampai anak-anak yang dari wilayah Ranca Ekek itu ke sini cuma untuk itu gitu. Mungkin nggak sadar ya, jalan-jalan ngikutin. Jadi memang sengaja. Betul. Ternyata setelah kita wawancara sama keluarganya, kenapa sampai ke sini? Ya memang itu menyenangkan buat mereka dan itu tidak mengeluarkan biaya. Ya itu kalau misalnya yang lain kan mengeluarkan biaya. Nah tapi kan perhatikan itu gitu. Perhatikan orang tua harus dihimbau. Perhatikan itu bahaya buat anak-anak itu. Kalau misalnya tiba-tiba ke jalan bagaimana? Itu lalu lintas padat di Kota Bandung. Oke. Karena anak-anak ini yang saya lihat tidak hanya memegang handphone untuk merekam ya, tapi sambil berjoget ya. Sambil joget, sambil bawa-bawa pianika. Pianika, nah itu tuh memang kreativitasnya bagus ya. Kreativitasnya bagus, makin tidak pada tempatnya ya. Idenya anak-anak zaman sekarang tuh banyak. Idenya bagus, banyak, lebih dari zaman-zaman kita ya, gen-gen kita. Cuman itu yang harus diperhatikan, etikanya, tata kramanya, dan keselamatan buat dirinya sendiri. Ya. Karena kebayang anak kecil sampai terserempet, jauh-jauh lah. Betul itu. Itu yang kita nggak tahu, karena mereka lost control, mereka nggak lihat kanan kiri. Iya. Karena terlalu asik ya. Karena asik ngelihat. Terus juga ada satu lagi yang kita temukan itu mereka penjual supir busnya itu menjual stiker. Dan mereka untuk apa itu? Untuk dijual ke anak-anak. Wah, jadi ini baru nih. Jadi saya menemukan hal seperti itu kemarin bisnis supir ya? Bus supir. Jadi itu apa? Saya bilang kan, ada di kotak kayak toples ya. Oh ini stiker, oh ini beli. Iya beli di mana? Di ininya, di supirnya. Itu berapa? Oh ini agak-agak kayak hologram, agak mahal. Nah, itu rata-rata biasanya berapa sih Bu? Kayak berapa ribu, 4.000, 5.000. Dan gambarnya apa? Gambarnya bus. Bus apa, namanya apa gitu. Mungkin sekalian promosi ya. Sekalian promosi dan sekalian ya dapat keuntungan dari situ juga gitu ternyata. Dan kita kan tidak bisa melihat dari satu sisi ya. Kita juga mendengar dari supir busnya. Kenapa ya harus telolet dinyalakan? Ternyata mereka itu, ini pengakuan dari mereka bahwa ternyata si supir-supir ini mereka nggak akan dipakai jasanya apabila tidak ada teloletnya, bahkan malah kayak gitu. Nah itu dia harus diubah pola pikirnya. Jangan sampai hal yang seperti itu ya jadi membahayakan gitu. Sekarang kan terjadi gitu di Cilegon, di
di mana? Di Magelang ya. Nah, di Magelang. Magelang itu terjadi gitu. Jadi jangan sampai lah cuman gara-gara itu, gara-gara ingin harus ada teloletnya rame dan sebagainya, tapi membahayakan anak-anak. Ini kan terjadi di seluruh Iya. Indonesia, jangan sampai seperti itu. Kita kan nggak mau sampai ada korban lagi ke depannya. Oke, jadi jangan hanya melihat keuntungan satu Keuntungan pihak saja ya. itu. Ini kan perusahaan apa ya, organda ini yang akhirnya mendapat keuntungan, tapi jangan sampai mengabaikan keselamatan Jangan dari sampai anak-anak ya. keselamatan. Karena bukan 1-2 orang anak ya, puluhan ya. Puluhan Anak yang turun ke anak, jalan itu. bahkan ya hampir seluruh Indonesia udah Iya. ada fenomena itu. Betul, Jadi ya betul. berarti harus kita perhatikan itu, Iya, iya, dan kita harus lakukan terus sosialisasi masalah Iya. itu. Jangan-jangan anak-anak ini sudah dapat uang dari konten YouTube ya? Mungkin ya, Iya. kalau itu saya belum menemukan kalau ada konten dan lain-lain, cuman mereka seneng ngelihat Iya. itu. Hampir Mereka rata-rata seneng anak-anak itu menggunakan ponsel ponsel ya. untuk merekam laju bis itu kan gitu Ya ya. mungkin Iya. ada Jadi anak-anak ya. konten kan sekarang kan cita-cita anak itu jadi Jadi YouTuber ya. bukan jadi kontainer. Bukan jadi kontainer, tapi jadi YouTuber. Iya, Nah, YouTuber. saya penasaran nih Teh. Apa sih respon dari orang tua dari anak-anak? Mungkin pernah ada bersama-sama di jalan juga ya, mengawasi anak-anaknya. Ada nggak sih komentar, ini kan kesenangan Bu, jangan dong dilarang-larang, gimana tuh? Ya. Tadi yang saya sebutkan tadi di awal, memang ada, karena memang itu low budget, low cost gitu ya. Tapi kita tetap harus sampaikan itu berbahaya. Mungkin ketika nanti ada ya kejadian kayak gini, baru paham gitu, ini tuh berbahaya. Enggak kok, kita di samping-samping. Ya mungkin di sini yang sekarang di samping-samping. Kalau misal di pinggir jalan, kalau yang nanti setelahnya kan budaya tuh terus-terusan. Betul. Oh, ada anak-anak di sana ikut, yang lain ikut menyebar lah. Nah, itu kan yang kita khawatirkan. Jadi kita langsung harus cut off dari sekarang gitu. Kita larang, udah titik, jangan sampai ada lagi gitu. Baik, yang anak-anak yang bawa pianika ya. Bu Dewi sempat juga ikut berbaur tuh sama anak-anak. Itu reaksi dari mereka gimana sih? Senang sih, mereka kan senang keluar ya, dia senang main jalan gitu. Mereka tuh hafalin nada-nada chordnya si telolet itu, memang idenya suara bagus. 1, suara 2, suara 3 ya pakainya kan gitu ya. Iya, wah itu ada ya, pokoknya ada spesialisnya di situ. Cuman berbahaya deh, saya bilang. Lebih baik ya di rumah, hal-hal lain lebih positif yang dilakukan gitu dengan itu. Jangan di jalan lah gitu. Mereka masih labil ya, anak kecil ya, di bawah umur, masih belum paham bagaimana berbahayanya di jalan. Betul, apalagi di tengah jalan itu loh. Iya. Ya. Wah, bahaya itu. Pembatas jalan, di pembatas itu mereka joget dengan memang asik sih kelihatannya ya. Kelihatannya joget anak-anak itu wah, sangat badannya lentur ya, bergerak mengejar bis yang melewatinya. Nah, seperti itu kan luar biasa. Tapi keselamatan harus tetap diperhatikan. Nah, di saat mereka ngumpul-ngumpul nih ya, menunggu bis pada lewat dan sebagainya itu, terus tim dari pihak kepolisian datang nih. Mereka tetap melaksanakan kegiatan atau kabur nih? Atau gimana sih biasanya? Kabur ya? Oh, pada kabur ya? Cuman kita gandeng lah beberapa, mungkin yang masih di situ. Kita tanya-tanya bagaimana. Kita juga sosialisasikan bahwa lebih baik lakukan kegiatan lain lah, jangan di sini gitu. Karena nggak akan, kalau misalnya di sini pasti saya akan larang bapaknya untuk menyalakan telolet. Jadi ya nggak usah di sini ya. Jadi ya sudah, ini aja di rumah saja gitu, atau melakukan kegiatan yang lain. Iya. Karena itu bisa-bisa beriringan itu 8-10 bis ya. Betul, apalagi kalau misalnya lagi liburan sekolah, berpanjang. Di gerbang tol itu biasanya. Bahkan di dalam tol banyak loh. Iya. Itu sangat-sangat berbahaya sih. Berbahaya ya. Mungkin harus ada sanksi deh ke anak-anak ini. Mungkin nyanyi lagu Indonesia Raya atau Pancasila atau disuruh lari di tempat kali ya. Supaya mereka olahraganya positif dan cinta tanah air. Seperti itu. Nah, kalau dibandingkan dengan operasi keselamatan Lodaya bulan-bulan sebelumnya, gimana nih untuk tingkat-tingkat pelanggarannya? Apakah mengalami penurunan atau ada lonjakan?
pelanggaran-pelanggaran? Sampai sekarang masih sama. Masih sama Masih ya? sama saja. Dan Jadi apa yang paling dominan? knalpot brong, dan Knalpot brong itu ya? surat-suratnya masih belum lengkap, Oke. kadang juga tidak belum diperpanjang. Jadinya udah mati SIM-nya ataupun Oke, oke, STNK-nya. oke. Ya, artinya knalpot ya, masalah-masalah Betul, knalpot ini yang masih sangat. yang kasat mata ya, helm, melawan arus. Nah itu Nah, melawan arus nih. ya, Ini, ampun. udah Jalan seharusnya jangan Soekarno-Hatta. sebutin ya. Ngeri, mengerikan Iya. itu. Iya, Melawan di arus. Bandung Sangat-sangat saya luar prihatin biasa. sih. Saya prihatin yang di Bandung Iya. ini lumayan banyak, karena di Bandung ini tipe jalannya banyak jalan, banyak Persimpangan ya? persimpangan, banyak jalan, bahkan di jalur kereta Iya, itu iya. langsung ke kiri Betul, gitu. Jadi yang kasat Cikuray mata Pate kita tuh, arah terus Kosambi. melakukan penindakan, Dan lebih galak loh yang melanggar. lebih galak. Itu dia. Lebih galaknya. Jadi kita dipelototin awalnya kan. Tapi polisi Jadi- digalakin gak sih? Ya ada yang digalakin, ada yang kabur. Iya, Nah, itu dia. Kalau saya sering digalakin Oh iya, sama iya. bapak-bapak, sama ya pengendara-pengendara lain. Kadang saya hadang sih. Iya. Saya hadang balik. Heeh. Ya ada di sini. Ya mungkin kalau pakai Bahaya. seragam mungkin mereka lebih patuh ya. Kadang ada juga yang udah lewat Gitu aja ya, gitu, tapi lewat aja. kita lakukan penindakannya tidak boleh, bahaya loh. Oke. Kayak langsung ini kan, Betul. langsung keras. Itu mengerikan kalau mengerikan di lawan Bandung. arus ya. Iya. Sama ini nih, Bu, orang-orang yang mengikuti mobil patroli polisi Ya. yang sedang membawa rombongan atau apapun itu, ambulans Oh. menempel dari belakang. Nah, apa nih imbauan-imbauan kepada masyarakat? Kan itu kan cukup bahaya. Itu kan Bahaya. kendaraan darurat itu sewaktu-waktu Kencang bisa ngerem mendadak seperti pemadam kebakaran ya gitu-gitu kan sering nih banyak orang-orang yang mengikuti dari belakang supaya ikut cepat. Seperti apa imbauannya kepada masyarakat? Mungkin itu seringnya ada di tol ya. Iya. Jadi saya himbau jangan sampai ikut, karena pertama itu berbahaya. Orang yang PJR kita Iya. itu sudah ahli. Betul. Sama juga pemadam kebakaran, mereka sudah ahli supirnya. Jadi kalau ada dadakan, rem dadakan apa segala macam, mereka siap. Tapi kalau kita kan pengendara biasa, bahkan nggak semua polisi juga punya kemampuan itu gitu. Nah, jadi harus hati-hati, kalau bisa ya janganlah gitu. Jangan, nggak usah ikut, tetap pada jalurnya saja gitu. Oke. Nah, sama yang paling banyak dikomentari ya, khususnya di media sosial adalah masyarakat sipil yang membantu ambulans. Nah, itu gimana nih imbauan-imbauan atau arahan-arahan kepada masyarakat sipil yang mungkin tergabung dalam komunitas relawan yang membantu untuk melancarkan jalur ambulans, tapi ada yang memiliki keahlian ya, ada yang memiliki keahlian tapi ada yang tidak gitu. Nah, seperti apa nih Bu? Ini kan terkadang membahayakan juga. Membahayakan juga. Seperti apa nih sikap dari Satlantas Polrestabes Bandung nih? Kalau masalah itu kita bersyukur ya, ada orang-orang yang rela membantu. Relawan ya. Cuman saya himbau lagi, sekali lagi. Ini imbauan ya. Kita himbau, karena itu tugas kami. Saya himbau, boleh saja itu dilakukan, membantu, tapi jangan sampai membahayakan. Jangan sampai orang arusnya lagi kencang itu tiba-tiba diberhentikan, jangan. Harus lihat juga situasionalnya. Jadi hati-hati, tetap jaga keselamatan dan tidak membuat orang merugi lagi gitu. Betul. Lihat sikon di lapangannya itu. Iya, lihat karena sikon. bapak-bapak polisi dan polwan juga ada pelatihan khusus ya untuk mengawal ya, untuk mengawal dan sampai satu tangan itu satu tangan ya kan. Jadi bagus gitu. Jadi untuk masyarakat yang mungkin tidak terlatih ya sebaiknya dihindari lah ya untuk membantu, walaupun konteksnya membantu tapi jangan sampai membahayakan. Poinnya di situ ya Bu ya. Nah, ini yang terakhir nih, terkait dengan beberapa bulan yang lalu ada fenomena sepeda listrik. Sepeda listrik. Dan sampai saat ini karena mungkin sudah cukup lama, sepeda listrik ini semakin banyak penggunanya, khususnya anak kecil, sampai ke jalan raya masih ada nih bocoran-bocoran nih dari komplek tembus sampai ke jalan raya. Nah, seperti itu. Untuk sampai Maret ini seperti apa nih Bu untuk kesadaran dari orang tua ya, pastinya ini orang tua ya,
Kalau orang tua tidak mengizinkan, anak mungkin tidak akan Betul. menggunakan ya. Seperti apa? Jadi sepeda listrik itu sudah diatur di Permenhub ya. Permenhub ya. Jadi anak 14 tahun ke atas yang boleh menggunakan itu Menggunakan. dengan syarat Mm-mm. satu memakai helm Ya. pastinya, kedua di wilayah-wilayah pemukiman, Pemukiman di ya. komplek, jangan sampai ke jalan raya, itu yang berbahaya. Ya. Apalagi bonceng 3 kemarin Betul. saya waktu di rel kereta api di Jalan Garuda itu saya temukan tuh itu bonceng 3. Bonceng 3. Iya, itu langsung kita lakukan sosialisasi jangan sampai itu terjadi lagi gitu. Itu anak kecil ya? Kan iya anak kecil. Jadi boleh saja dipakai tapi ya itu syaratnya gitu di Permenhub itu sudah diatur. Oke, harus tetap waspada dan intinya kepada orang tua ya. Betul. Supaya mengingatkan anak-anaknya supaya tidak menggunakan di jalan raya ya. Jangan sampai Jangan sampai di menggunakan jalan raya. Oke, mungkin masih banyak anak-anak yang mungkin berbohong mungkin sama orang tuanya ya. Mau jajan kemana gitu, ke warung, Ternyata tapi kemana. akhirnya kemana gitu kan. Tapi dari keamanan keselamatan Polrestabes Bandung ini artinya sudah terus melakukan ya, Terus terus kita melakukan sosialisasi ya. terus sosialisasi, gencar ke sekolah-sekolah, Iya, iya. kemana seperti sekarang. Iya. Kita tetap himbau terus Oke. gitu. Jangan sampai khususnya di wilayah Kota Iya, Bandung iya. ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Betul. Sudah pernah ya? Kalau sepeda listrik, sepeda listrik kan yang di Dago Korban itu. yang di Dago ya, Sampai sudah meninggal pernah, dunia. sudah ada yang meninggal sampai Ya. meninggal dunia ya. Betul. Dan kebiasaan yang dilakukan oleh anak-anak ini adalah yang bertiga dalam satu sepeda, satu lagi di bawah gitu ya. Duduk di bawah ya. Duduk di Iya. bawah itu terkadang kakinya ke depan ini Kemana kan gitu, bahaya kadang kalau keseret ya. kena roda ya, Iya, kena itu roda dia. dari sepeda listrik Yang itu. paling penting orang tua sih, karena Oke. kalau misalnya sepeda itu dia dilarang sama orang tuanya, pasti anak juga nggak akan pakai. Kan kelihatan ya sepedanya udah hilang. Nah, berarti kan orang tuanya itu pengawasan ketat sih itu dari orang tua kalau masalah sepeda kan kelihatan ya. Oke, baik. Terakhir, menjelang Lebaran, Ibu. Lebaran. Menjelang Lebaran ya, tentunya banyak masyarakat yang akan melakukan mudik menggunakan sepeda motor. Ada yang juga menggunakan mobil, tapi banyak ya viral itu di media sosial setiap kali Lebaran arus mudik itu mobilnya bagasi Gede. belakang sampai nggak ketutup nih, Iya, iya. Jadi sampai over lah. Yang Over. penting karena semangatnya untuk mudik ke kampung halaman. Semangat. Dan sepeda motor berboncengan dengan lebih dari 2 orang dan barang-barangnya di belakang banyak ya. cukup berlebih. Nah, seperti apa nih imbauan dari pihak kepolisian khususnya dalam menyambut, walaupun operasinya belum ya, maksudnya Belum. operasi ketupat ya, ketupat lodaya ya, belum dilakukan, tapi ada baiknya dari sekarang kita berikan imbauan nih kepada masyarakat agar tetap selamat. Jadi saya himbau lagi, nggak bosan-bosannya ya, saya himbau untuk pengendara roda 2 maupun roda 4 yang akan melakukan mudik. Nah, khususnya mudik, jangan membawa barang-barang yang berlebih. Jangan sampai itu pasti merugikan. Itu pasti merugikan karena dia pasti nggak kelihatan ke belakang. Nggak kelihatan di spion itu nggak kelihatan. Terus juga apalagi yang roda 2 pasti dia berat beban ya. gitu. Jadi bisa lelah, bisa capek apalagi kita kondisi berpuasa. Nah, jadi saya himbau jangan membawa barang banyak yang seperlunya saja, yang akan digunakan saja karena kan tidak terlalu lama ya kita ini ya, tidak mudiknya nggak lama lah ya, nggak sampai 2 nggak bulan, sampai 2 bulan sebulan, 2 kan, bulan kan ya. kita juga punya waktu untuk libur itu. Tolong jangan bawa banyak-banyak, yang digunakan saja dan tetap hati-hati dalam berkendara. Oke, kalau mau beli biskuit yang kaleng di kampung halaman juga ada ya? Ya, yang kalau ada di sana, sekiranya ada, ya sudah nggak usah dibawa. Lebih baik yang perlunya saja, yang kira-kira aduh di sana nggak ada kan pasti tahu ya. Tuh. Dan pakaian ya, secukupnya ya. Secukupnya, jangan sampai berlebih dan mengantisipasi dan mengurangi bahaya di jalan raya. Nah, seperti itu. Nah, closing statement nih Bu, dari Ibu buat masyarakat khususnya yang ada di Kota Bandung agar tetap selamat dalam berkendara. Silakan Ibu. Baik, saya akan melakukan himbauan, selalu tidak bosan,
agar Kota Bandung aman, nyaman, dan tentram Yap. di jalan raya. Mhm. Pertama, patuhi rambu-rambu lalu Yap. lintas, utamakan, keselamatan daripada kecepatan, Mhm. kemudian, kita harus ingat, orang-orang yang ada di rumah yang menunggu kita, jangan sampai, kita kenapa-napa di jalan, seperti itu. Mudah-mudahan saya yakin, wargi Kota Bandung ini semuanya melaksanakan perintah rambu-rambu Mhm. dan, tidak ada yang melanggar. Oke, baik. Terima kasih Bu Dewi Terima untuk kasih waktunya banyak. dan arahan-arahan yang Iya. diberikan kepada masyarakat. Semoga masyarakat Kota Bandung dalam berkendara tetap selamat ya. Ya. Oke, baik, terima kasih Tribuners. Itu tadi perbincangan saya dengan jajaran dari Satlantas Polrestabes Bandung dari Unit Keamanan Keselamatan. Demikian, saya Daniel Damanik. Sampai jumpa pada program selanjutnya.